Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 175. Untuk David, Wei Tianjiao lebih baik. Lagi pula, tujuannya relatif, sederhana, dan dia tidak memiliki keterikatan emosional dengannya. Bagaimana Ding Wei dan Murong Fangfei bergaul adalah masalah yang membuatnya pusing. Tapi menilai dari situasi saat ini, David tidak bisa mengendalikan hal-hal ini, jadi dia tidak punya pilihan selain berdoa secara diam-diam, jangan membuat masalah. Setelah beberapa saat, ketiga wanita itu keluar dari kantor. Tak perlu dikatakan, Ding Wei. Dia sendiri sangat cantik seperti saudara perempuan kerajaan, dan dia juga dewi yang paling menarik di mata semua siswa di Wei Fengtang Aula Seni Bela Diri. Dan Wei Tianjiao berganti menjadi seragam olahraga putih yang mirip dengan milik Ding Wei. Ini adalah seragam pelatih seni bela diri Wei Fengtang. Dan Murong Fangfei berganti menjadi seragam latihan siswa hitam. Wei Tianjiao, yang memiliki temperamen glamor, berganti menjadi seragam olahraga putih, seperti bunga ceraba play yang mekar, yang membuat orang merasa heroik dan murni. Dan kulit Murong Fangfei sangat putih, dan dia mengenakan seragam latihan siswa hitam. Selain penampilannya yang manis dan mengharukan, dia juga secara khusus mengikat rambutnya menjadi ekor kuda, yang membuatnya terlihat lebih elegan dan halus. Saat ketiga wanita itu masuk ke ruang latihan, mereka langsung menarik perhatian semua siswa, terutama siswa laki-laki, semuanya meluruskan pandangan. Karena gaya ketiga wanita itu sangat berbeda, tetapi masing-masing memiliki kekuatannya sendiri, dan mereka semua adalah eksistensi setingkat dewi. Murong Fangfei berjalan ke arah David dan berbalik, lalu bertanya kepadanya, "Kakak David, apakah setelan ini terlihat bagus untukku?" Kelihatannya bagus." David mengangguk dengan cepat. "Hehe, menurutku itu juga terlihat bagus." Murong Fangfei tersenyum penuh kemenangan, melirik Ding Wei di sebelahnya, dan bertanya dengan sengaja, "Sepupu, bagaimana menurutmu? Gaya khusus yang dipilih secara pribadi akan terlihat bagus pada pria dan wanita." Ding Wei tidak memuji Murong Fangfei, tetapi mengatakan ini. "Oh, baiklah." Murong Fangfei melengkungkan mulut kecilnya. David melihat dari samping, bergumam dalam hati. Sepertinya hubungan antara Ding Wei dan Murong Fangfei cukup misterius. Tapi Ding Wei mengabaikan Murong Fangfei, tapi berdiri di lapangan dan berkata dengan lantang, "Oke. Sekarang, semuanya, tolong berbaris. Saya punya sesuatu untuk diumumkan kepada semua orang." Segera, ratusan siswa di aula pelatihan berbaris. Ding Wei menunjuk Wei Tianjiao di sampingnya, dan kemudian bertanya kepada semua siswa, apakah semua orang mengenalnya? "Ya. Tepat. Dia yang datang untuk menendang game hari ini, ayo." Semua siswa menjawab demikian. Ding Wei mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti, dan kemudian memperkenalkan, namanya Wei Tianjiao, dan dia juga pelatih baru seni bela diri Wei Fengtang kami. Mendengar apa yang dikatakan Ding Wei, semua siswa menunjukkan keterkejutan pada wajah mereka. Lihat. Karena kontes antara Wei Tianjiao dan David, semua siswa yang hadir menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Apalagi mereka hampir bentrok dengan kelompok prajurit muda yang dibawa oleh Wei Tianjiao. Sekarang Wei Tianjiao telah berubah menjadi pelatih baru Balai Seni Bela Diri Wei Fengtang, yang secara alami akan mengejutkan semua siswa. Oke. Aku tahu semua orang memiliki pertanyaan, jadi aku akan membiarkan pelatih Wei menjelaskannya kepada semua orang. Kata Ding Wei,
lalu menoleh untuk memberi isyarat kepada Wei Tianjiao. Wei Tianjiao mengangguk, lalu dia berdiri di lapangan, menatap tajam ke arah para siswa, dan berkata dengan suara dingin, "Saya pikir semua orang telah melihatnya. Hari ini saya telah belajar seni bela diri dengan Tuan Fred, dan saya bahkan memiliki konflik dengan kalian. Seharusnya ada beberapa orang yang memiliki pendapat tentang saya. Yang disebut tidak ada kesepakatan, karena saya telah menjadi pelatih baru Anda. Pasti banyak dari Anda yang tidak yakin dengan saya. Jika ini benar kasusnya, maka saya akan memberi Anda kesempatan untuk menantang saya." Mendengar apa yang dikatakan Wei Tianjiao, semua siswa langsung terpesona. Seperti yang dikatakan Wei Tianjiao, di antara para siswa, banyak yang tidak yakin dengannya. Salah satunya adalah dia membawa seseorang untuk menendangnya hari ini. Restoran membuat semua orang memiliki beberapa pendapat tentang dia. Kedua, dia adalah jenderal yang dikalahkan David, sehingga banyak orang tidak setuju padanya. Melihat reaksi semua orang, Wei Tianjiao berkata lagi, "Baiklah, kecuali Ding Guanzu dan Tuan Fred, siapapun dari kalian bisa datang untuk menantangku. Aku akan berdiri diam dan menerima langkah itu. Jika aku mundur selangkah, aku akan kalah. Masing-masing dari Anda memiliki kesempatan untuk menembak, tetapi siapapun di antara Anda yang jatuh akan kalah. Dan jika saya kalah, saya tidak akan menjadi pelatih Anda lagi." Pada titik ini, Wei Tianjiao sedikit melipat kedua kakinya, dan menoleh ke kiri dan ke kanan, tangan bersama meregangkan ke depan. Dia berdiri dalam postur kuda jantan berjari dua, dan bertanya dengan keras, "Siapa yang akan datang lebih dulu?" Liu Datong yang terlempar oleh pukulan David. Di antara banyak siswa di Balai Seni Bela Diri Wei Fengtang, Liu Datong terkenal karena bisa bertarung, dan dia tinggi dan berotot, berdiri di depan Wei Tianjiao. Dia 1,5 kepala lebih tinggi darinya. Apakah itu ukuran atau momentum, mereka memiliki keuntungan besar. Menghadapi Liu Datong yang seperti menara besi, wajah Wei Tianjiao tenang, dan dia berkata dengan tenang, "Ayo." Wei Tianjiao tidak mengelak atau menghindar, tetapi memandang Liu Datong dengan tenang. Tiba-tiba, Wei Tianjiao mengangkat tangan kirinya dan memblokir tinju Liu Datong yang mengaum. Hampir pada saat yang sama, tangan kanannya dengan cepat dia mendorong ke depan dan mengeluarkan telapak tangan. Ledakan. Telapak tangan Wei Tianjiao mengenai dada Liu Datong. "UPS!" Liu Datong berteriak, dan dalam sekejap, dia jatuh ke tanah. Melihat bahwa Wei Tianjiao menurunkan Liu Datong hanya setelah pertemuan tatap muka, semua siswa gempar. Mereka tidak menyangka Wei Tianjiao, yang terlihat lembut, begitu kuat. Ding Wei tersenyum dan tidak berkata apa-apa, karena dia tahu bahwa Wei Tianjiao memiliki kepercayaan diri dan kekuatan yang luar biasa. Dan Murong Fangfei bertepuk tangan dengan penuh semangat, "Wow! Kakak Wei sangat kuat." David, yang berada di sebelahnya, juga melihatnya dengan jelas, mau tidak mau mengangkat alisnya, dan diam-diam memuji bahwa tinjuing David ini sangat bagus. Karena Wei Tianjiao menggunakannya, itu adalah Qishou dan Biaozi di Wing David. Qishou, Wing David dapat mencegat serangan lawan dengan sangat efektif. Sementara Biaozi menyerang lawan pada saat pertahanan yang sama. Pertahanan dan serangan serentak juga merupakan ciri utama Wing David, dan Jeet Kune Do ciptaan Bruce Lee telah menyerap keunggulan ini dengan sangat baik, sehingga terkenal di seluruh dunia. Siapa lagi? Wei Tianjiao berdiri di tempatnya dan bertanya dengan dingin. "Biarkan aku datang." Siswa laki-laki lain keluar, dan Tian Daguanglah yang memimpin untuk keluar. Keterampilan Tian Daguang ini tidak buruk,
dan karakter orang ini sangat langsung dan realistis. Dia masih duri, dan milik master yang tidak menabrak tembok selatan dan tidak melihat ke belakang. Terakhir kali Tian Daguang melihat keterampilan mengerikan David, dia segera berubah pikiran dan menjadi pendukung setia David. Di matanya, David adalah yang paling kuat. Sekarang ada lagi Wei Tianjiao, dia pasti tidak yakin, dia berdiri ke atas. Begitu Tian Daguang keluar, dia berdiri di depan Wei Tianjiao, tetapi bukannya melancarkan serangan, dia berbalik. Nyatanya, Tian Daguang ingin menemukan kekurangan Wei Tianjiao, lalu melancarkan serangan sekaligus. Selama dia bisa menjatuhkannya selangkah, dia akan dianggap sebagai pemenang. Saya harus mengatakan bahwa Tian Daguang benar-benar memiliki banyak ide. Wei Tianjiao mengabaikan Tian Daguang, tetapi mempertahankan postur aslinya tanpa bergerak. Tian Daguang berjalan mengitari Wei Tianjiao bolak-balik beberapa kali, dan merasa sedikit tidak sabar. Jadi dia tiba-tiba berjalan ke sisi kiri tubuhnya, berteriak keras, dan langsung menyapu dengan kakinya, menendang ke arah perut bagian bawahnya. Wei Tianjiao masih tidak mengelak atau mengelak. Ketika kaki Tian Daguang mendekat, dia menggerakkan tangan kanannya, dan tangan lainnya menghentikan serangan itu. Pada saat yang sama, tanda lain dikeluarkan. Ledakan. Tian Daguang dipukul oleh biasi di tikungan kakinya, dan dia berteriak kesakitan, dan kemudian tubuhnya kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke lantai. Selanjutnya, Wei Tianjiao melirik Tian Daguang tanpa ekspresi, dan berkata langsung. Faktanya, Wei Tianjiao mempertahankan kekuatannya saat dia menembak, dia hanya merobohkan siswa yang menantangnya, dan tidak melukai mereka. Akibatnya, beberapa siswa veteran yang menyombongkan diri bahwa keterampilan mereka tidak buruk melangkah maju untuk menantang mereka satu persatu. Tapi mereka semua terlempar ke tanah oleh tatap muka Wei Tianjiao, dan mereka tidak bisa membuatnya mundur selangkah. Setelah beberapa saat, tidak ada yang berani menantang Wei Tianjiao lagi. Karena semua siswa kewalahan oleh gaya menyendiri dan keterampilan sengit Wei Tianjiao. Sekarang mereka akhirnya tahu bahwa meskipun Wei Tianjiao bukan lawan David, itu pasti lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Apakah ada orang lain yang ingin menantang pelatih Wei? Saat ini, Ding Wei berdiri dan bertanya kepada semua orang kemarin. Tidak ada suara. Karena tidak ada yang berani menantang pelatih Wei, dia akan secara resmi menjadi pelatih baru memulai sekarang. Mari kita sambut dengan hangat pelatih Wei. Melihat semua orang terdiam, Ding Wei mengumumkan dengan lantang. Setelah selesai berbicara, Ding Wei memimpin dengan bertepuk tangan, dan Murong Fang Fei di sebelahnya juga bertepuk tangan dengan penuh semangat. Dan David langsung bertepuk tangan. Melihat David bertepuk tangan, semua siswa akhirnya mengikuti, bertepuk tangan dengan sangat meriah. Oke. Sekarang saya umumkan bahwa sesi latihan hari ini akan diajarkan oleh pelatih Wei. Ding Wei berkata dengan keras lagi. Tidak ada siswa yang keberatan, dan mereka semua bertepuk tangan. Wei Tianjiao juga mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat kepada para siswa, lalu berkata dengan lantang, Oke, saya sebenarnya tidak lebih tua dari Anda, jadi Anda tidak perlu melakukannya. Menahan diri. Sekarang sudah resmi, mari kita pergi ke kelas pelatihan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Tianjiao, semua siswa segera diam. Wei Tianjiao melanjutkan, semua orang harus tahu bahwa seni bela diri sebenarnya dibagi menjadi rutinitas dan pertarungan, tidak ada hubungan antara keduanya. Jika Anda ingin menjadi kuat dalam pertarungan yang sebenarnya, Anda hanya perlu berlatih bertarung dengan baik. Padahal,
rutinitas adalah dasar untuk kegigihan dalam bertarung. Setelah mencapai ekstrim, rutinitas dan pertarungan berubah menjadi masing-masing lainnya. Wei Tianjiao baru saja mengatakan ini, Tianda Guang, yang sudah memasuki barisan, tiba-tiba mengangkat tangannya seperti siswa sekolah dasar. Pelatih Wei, aku ragu. Bab 176. Wei Tianjiao melirik Tianda Guang dan berkata kepadanya, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa langsung mengatakannya tanpa mengangkat tangan. Jadi Tianda Guang bertanya kepadanya dengan curiga, Pelatih Wei, saya mungkin bisa mengerti apa yang Anda katakan sebelumnya. Hanya saja bagaimana pertempuran dan rutinitas diubah menjadi satu sama lain? Wei Tianjiao berkata setelah mendengarkan, sangat sulit bagimu untuk memahami poin ini sekarang. Faktanya, dasar dari rutinitas berasal dari pertempuran. Ketika kekuatanmu mencapai batas tertentu setelah tahap, Anda akan menemukan bahwa serangan Anda sebenarnya adalah rutinitas, tetapi rutinitas itu selalu berubah, dan jika Anda menggunakannya secara fleksibel, kekuatannya secara alami tidak akan lebih lemah daripada pertempuran. Oh, apakah ini sangat ajaib? Tianda Guang masih bingung. Atau, jika kamu berlatih melawanku lagi, kamu secara alami akan memahaminya. Kata Wei Tianjiao kepada Tianda Guang. Ah, sangat diperlukan, dan itu menyakitkan. Wei Tianjiao berkata kepada para siswa, sekarang, kalian mulai berlatih dari rutinitas. Saya akan mengajari kalian beberapa rutinitas dasar terlebih dahulu. Kalian masing-masing akan memainkannya 3 kali, kemudian saya akan menunjukkan kesalahannya, dan kemudian kalian akan mengawasi masing-masing lainnya. Ini akan membantu Anda menyerap rutinitas dan promosi. Pada titik ini, Wei Tianjiao mengajari semua orang rutinitas yang relatif sederhana. Semua orang juga berlatih dengan Wei Tianjiao. Dan Wei Tianjiao memberi petunjuk kepada semua orang saat mengajar, menunjukkan gerakan tidak teratur mereka, memberitahu orang lain, biarkan mereka saling memandang, apa yang salah dengan latihan itu. Setelah bimbingan Wei Tianjiao, dan setelah siswa menunjukkan kesalahan dalam gerakan, semua orang berlatih dengan serius. Bahkan pendatang baru merah muda Murong Fang Fei mengikuti gerakan Wei Tianjiao dengan cukup serius. Saat Wei Tianjiao di kelas, Ding Wei dan David terus menonton. Kemudian David menemukan bahwa kelas Wei Tianjiao jauh lebih profesional daripada kelasnya. Karena David memperoleh Sutra Taiyan, dia memiliki keterampilan yang kuat. Selain itu, Wei Tianjiao lahir di keluarga seni bela diri yang terkenal, dengan latar belakang yang kaya, baik dalam keterampilan dasar maupun metode pelatihan, dan dia sangat ahli dalam hal itu. Selain itu, dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, sehingga dia dapat membimbing siswa dengan mudah. Ding Wei diam-diam bahagia di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama, dia juga sedikit khawatir. Dia senang karena tingkat pengajaran Wei Tianjiao sangat tinggi, dan dia telah menemukan harta karun. Apa yang dikhawatirkan Ding Wei adalah bahwa dia tahu bahwa alasan mengapa Wei Tianjiao bergabung dengan Balai Seni Bela Diri Wei Fengtang sebenarnya karena David. Meskipun Ding Wei masih tidak tahu tujuan Wei Tianjiao, dia yakin satu hal, yaitu, Wei Tianjiao sangat tertarik pada David. Namun, Ding Wei juga tahu di dalam hatinya bahwa orang seperti David adalah tidak berarti Cizhong. Wajar jika Wei Tianjiao menyukai dia. Dan Ding Wei juga merasa bahwa meskipun Murong Fang Fei dikatakan sebagai sepupu jauh, David, keintiman dan mata kecilnya terhadap David tidak terasa seperti saudara laki-laki dan perempuan.
Namun, tidak peduli apakah Anda khawatir atau cemburu, Ding Wei adalah putra dan putri Jiang Hu, dan dia lahir di keluarga seni bela diri. Dia memiliki pandangan yang sangat terbuka tentang keterikatan emosional semacam ini di antara banyak orang, dan dia bisa menerimanya. Wei Tianjiao naik 3 kali dalam satu tarikan napas selama kelas 1 jam. David juga membantu, mengajari siswa beberapa gerakan mengerahkan kekuatan dan sebagainya. Kelas pelatihan berlangsung dalam suasana yang agak harmonis. Pukul 5 sore, akhirnya kelas selesai. Setelah Ding Wei mengumumkan bahwa keluar dari kelas telah selesai, semua siswa mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan aula seni bela diri Wei Fengtang. Setelah kelas usai, Ding Wei membawa Wei Tianjiao dan Murong Fangfei ke ruang ganti wanita untuk berganti pakaian. Awalnya, David khawatir tentang bagaimana menghadapi hubungan antara Ding Wei dan Murong Fangfei. Haruskah mereka makan bersama atau apa? Tapi setelah ketiga gadis itu keluar setelah berganti pakaian, mereka memberitahu David bahwa mereka baru saja setuju untuk pergi berbelanja bersama dan membiarkan dia kembali sendiri. David tidak menyangka ketiga gadis itu begitu tertarik, jadi dia hanya bisa menerimanya. Setelah ketiga gadis itu berbelanja bersama, David memanggil taksi dan kembali ke Ban Shan Yaju. Sekitar setengah jam kemudian, David kembali ke Ban Shan Yaju di luar gerbang villa yang baru dibelinya. Begitu David membuka pintu dan masuk, dia menemukan bahwa perabotan dan semua jenis perabot di dalamnya telah rapi dan bersih, dan bahkan lantainya telah dibersihkan dengan sangat halus. Namun, David tidak melihat Lee Xiaoyun, tetapi mencium aroma makanan. Jadi David masuk ke ruang tamu, dan melihat sepanci kecil nasi dan beberapa lauk pauk di atas meja makan. Penuh warna dan harum. Jadi David pergi ke dapur lagi, dan melihat Lee Xiaoyun mengenakan celemek, menyenandungkan lagu sambil memasak. "Oh, halo, Koki cantik." David menyapa Lee Xiaoyun sambil tersenyum. "Kamu kembali." Lee Xiaoyun berbalik dan melihat David, tersipu, dan kemudian berkata kepadanya, "Aku hampir selesai memasak, dan aku akan meneleponmu." "Aku baru saja kembali dari bekerja juga." David mengatakan ini kepada Lee Xiaoyun, dan kemudian bertanya padanya, "Apakah ada yang bisa saya bantu?" "Tidak. Tidak. Saya akan membuat sup lagi dan selesai. Anda harus keluar dan menunggu makan malam." Lee Xiaoyun buru-buru berkata pada David, juga menambahkan sebuah kalimat. "Bos, ini pekerjaanku." "Baiklah kalau begitu." David tertegun sejenak, tapi dia kembali ke ruang tamu dan duduk. Setelah beberapa saat, Lee Xiaoyun mengeluarkan sup yang sudah dimasak dan menaruhnya itu di atas meja makan. "Bos, ayo makan." "Oke. Aku juga lapar," kata David, berdiri untuk mengambil semangkuk nasi. "Bos, duduk saja, dan aku akan menyajikan nasi untukmu." Lee Xiaoyun berkata kepada David, lalu dia dengan cepat mengisi semangkuk nasi dan membawanya ke David, termasuk sumpit dan piring kecil. David tidak menyangka Lee Xiaoyun akan memasuki peran begitu cepat, dia sangat senang. Jadi David berkata, "Hehe, terima kasih bos atas pujiannya." Kepada Lee Xiaoyun, jangan bicara tentang membersihkan dan merapikan kamar. Kamu bahkan melakukan pekerjaan dengan baik di dapur. Apa yang bisa kamu lakukan? Oh, masuk akal. David mengangguk, dan kemudian dia menemukan bahwa Lee Xiaoyun berdiri di sampingnya setelah melayani dia makan, ini seperti seorang pelayan. Jadi David buru-buru menyapa Lee Xiaoyun, "Mengapa kamu berdiri?"
Duduk dan makan bersama. Oh. Lee Xiaoyun menjawab, menyajikan semangkuk nasi untuk dirinya sendiri, dan duduk untuk makan. Hanya saja ketika makan, dia terlihat sedikit pemalu, dan dia bahkan tidak berani mengambil piring. David mengerutkan kening ketika melihat ini, dan bertanya langsung padanya, "Ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Atau kamu tidak puas denganku?" "Tidak. Tidak." Lee Xiaoyun buru-buru menggelengkan kepalanya. "Apa yang terjadi?" David bertanya lagi. Aku hanya tidak menyangka bahwa aku masih bisa menjalani kehidupan seperti itu," jawab Lee Xiaoyun, matanya memerah. "Bukankah kamu selalu ingin menjalani kehidupan seperti ini? Sekarang keinginanmu menjadi kenyataan, bukankah kamu bahagia?" David bertanya pada Lee Xiaoyun seperti ini. Tentu saja aku senang." Lee Xiaoyun mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu menghela nafas sedikit. "Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu?" Melihat penampilan Lee Xiaoyun, David mau tidak mau bertanya padanya. Aku hanya memikirkan hari-hari yang lalu, aku merasa semuanya sekarang seperti mimpi," jawab Lee Xiaoyun. Apakah kamu memiliki kehidupan yang buruk di masa lalu?" David bertanya lagi. "Ya. Sebelum aku datang ke Jiangbei, hidup tidaklah mudah." Lee Xiaoyun mengangguk, lalu membicarakan masa lalunya dengan David. Ternyata Lee Xiaoyun berasal dari keluarga yang bercerai, dan ibunya pergi kota setelah perceraian, meninggalkan dia dan ayahnya. Tidak lama kemudian, ayah saya menikah dengan wanita lain dan menjadi ibu tiri Lee Xiaoyun. Ibu tiri memperlakukan Lee Xiaoyun dengan sangat buruk. Selama ayahnya tidak ada di rumah, dia sering memukul dan memarahinya, dan tidak memberinya makanan. Dan ibu tiri kemudian melahirkan seorang anak laki-laki, jadi ayah Lee Xiaoyun mengabaikannya. Keberadaannya lebih banyak lagi. Setelah memiliki seorang putra, ibu tiri semakin melecehkan Lee Xiaoyun. Jadi Lee Xiaoyun hanya bisa bertahan dalam diam. Setelah lulus SMP, dia putus sekolah dan meninggalkan rumah. Untuk bertahan hidup, Lee Xiaoyun bekerja di mana-mana, melakukan segala macam kerja keras, dan bahkan masuk pabrik sebagai pekerja wanita. Tapi Lee Xiaoyun selalu memiliki impian artistik di dalam hatinya, yaitu belajar bernyanyi dan menari, dan tampil di atas panggung untuk mendapatkan uang. Anda tidak akan memiliki kehidupan yang sulit di mana Anda tidak bisa maju. Untuk mimpi ini, Lee Xiaoyun sering menonton video di TV dan ponsel, terus berlatih, dan kemudian untuk mendapatkan lebih banyak uang, dia pindah ke Jiangbei. Setelah mendengarkan Lee Xiaoyun menceritakan masa lalunya, David merasa lebih kasihan dia bangun. Karena David menemukan bahwa meskipun dia lahir di pedesaan, dia jauh lebih beruntung daripada Lee Xiaoyun, setidaknya orang tuanya sangat mencintainya, jadi dia tidak terlalu menderita. "Bos, apa menurutmu aku terlalu suka melamun?" Lee Xiaoyun tiba-tiba bertanya pada David. "Lamunan apa?" David terkejut, tidak dapat memahami kata-kata Lee Xiaoyun untuk sementara waktu. Hanya, aku selalu ingin menjadi seorang aktor, tampil di atas panggung, menyanyi dan menari. Selain mendapatkan uang, aku lebih suka perasaan diawasi dan dihibur oleh orang lain." Lee Xiaoyun berkata dengan wajah memerah, lalu berbisik tanya David Dao, "Bos, apakah menurutmu aku terlalu sombong?" "Menurutku itu bukan kesombongan." Tapi David menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Semua orang punya mimpi mereka sendiri, dan aku juga, hanya saja impian setiap orang berbeda. Ada yang lebih realistis, ada yang tidak realistis."
Oh, Li Xiaoyun mengangguk, tersipu dan bergumam, kalau begitu aku, seharusnya yang tidak realistis. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Tapi David berkata kepada Li Xiaoyun, ada pepatah, aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Apa itu? Li Xiaoyun bertanya dengan tergesa-gesa. Jika kamu tidak punya mimpi, apa bedanya dengan ikan asin? David berkata kepada Li Xiaoyun setelah mengucapkan pepatah terkenal dari Master Xing, sebenarnya, bakat aktingmu sangat bagus. Jika kamu bisa menerima pelatihan profesional, impian Anda sepenuhnya mungkin menjadi kenyataan. Bab 177. Bos, terima kasih. Li Xiaoyun berkata kepada David dengan sedikit emosi, lalu berkata, serius, bos, kamu adalah orang pertama yang mendukung dan menyemangatiku seperti ini. Oh, kenapa? Tanya David ingin tahu. Dia berkata, saya telah memberitahu beberapa teman tentang mimpi ini sebelumnya, tetapi mereka menertawakan saya, dan kemudian mereka semua menertawakan saya karena melamun, mengatakan bahwa saya tidak realistis. Kata Li Xiaoyun dengan wajah memerah. Faktanya, Li Xiaoyun mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar ingin mewujudkan mimpinya melalui usahanya sendiri, tetapi kenyataannya seringkali tidak terlalu kejam. Dia memiliki mimpi dan bakat, tetapi ada banyak faktor yang menghalangi dia untuk mengejar mimpinya. Masalah terbesarnya adalah dia dulu hidup di bawah masyarakat, dan dia tidak menikmati keluarga dan persahabatan, dan dia tidak bisa mendapatkan perlakuan baik dari orang-orang di sekitarnya, yang dia rasakan hanyalah cemoohan, penghinaan dan diskriminasi. Xiaoyun, kamu tidak boleh memiliki mentalitas seperti itu. Mendengar ini, David berkata kepada Li Xiaoyun dengan serius, guru universitasku memberitahuku, jangan pernah meremehkan siapapun, jangan pernah menertawakan impian orang lain, dan jangan pernah meremehkan orang lain. Berikan petunjuk pada kehidupan orang lain. Saya pikir kata-kata ini sangat masuk akal, dan Anda juga harus ingat. Tidak peduli bagaimana orang lain menertawakan Anda harus menghadapinya dengan tenang. Percaya diri pada diri sendiri, karena semua upaya Anda ada di life for dirimu sendiri, bukan mereka yang menertawakanmu. Bos, aku mengerti. Terima kasih. Li Xiaoyun mengangguk dengan penuh semangat, dia merasa bahwa apa yang dikatakan David benar-benar meresap ke dalam hatinya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya berpikir bahwa bakatmu dalam menyanyi dan menari sangat bagus, sayang jika disia-siakan seperti ini. David buru-buru berkata kepada Li Xiaoyun. Ya, sebenarnya aku juga ingin bertahan. Li Xiaoyun berkata pelan, tapi kenyataannya sangat kejam, aku harus bekerja dulu, baru aku bisa menghidupi diriku sendiri. Aku sudah mengatur pekerjaan untukmu dan membayarmu gaji setahun, bukankah menurutmu itu tidak cukup? David mengerutkan kening dan berkata kepada Li Xiaoyun seperti ini. Jika menurutmu perawatannya tidak cukup baik, aku bisa memberimu kenaikan gaji. Karena David tahu bahwa Li Xiaoyun lebih realistis dan menyukai uang. Dia mungkin tidak puas dengan pekerjaan dan perawatan yang dia atur untuknya, jadi dia hanya mengatakan bahwa dia akan memberikannya padanya, dia mendapat kenaikan gaji. Bos, jangan salah paham, bukan itu maksudku. Li Xiaoyun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan tergesa-gesa. Lalu apa maksudmu? David bertanya padanya. Aku belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini, aku khawatir aku tidak akan melakukannya dengan cukup baik untuk membuatmu tidak puas. Li Xiaoyun menjelaskan dengan wajah memerah.
Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Pekerjaanmu terutama membersihkan dan memasak. Aku sangat puas dengan semuanya sejauh ini, kata David kepada Lee Xiaoyun. Oh, itu bagus. Lee Xiaoyun akhirnya merasa lega, dan kemudian dia berkata kepada David dengan suara rendah, "Bos, perawatan yang kamu berikan padaku sudah sangat bagus, jadi jangan beri aku apapun lebih banyak upah." Hehe. Kamu tidak perlu menaikkan gajimu, tapi menurutku jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik, aku akan memberimu bonus. David tersenyum, lalu berkata kepada Lee Xiaoyun. Ah, bonus? Ini, bukankah itu perlu? Lee Xiaoyun berkata dengan tergesa-gesa. Ini adalah keputusan pribadiku, jangan menolak. David berkata kepada Lee Xiaoyun dengan sangat dominan. Oh, terima kasih bos. Lee Xiaoyun tersipu dan mengangguk terima kasih. Oke. Kamu tidak harus begitu sopan, alami saja. Lagi pula, kita akan hidup bersama untuk waktu yang lama. Jika kamu terlalu sopan, itu akan membuat orang merasa tidak nyaman. Kata David kepada Lee Xiaoyun seperti ini. Oh, begitu. Lee Xiaoyun mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu dia tersipu dan berkata kepada David, "Bos, aku baru tahu sekarang bahwa kamu sangat pandai menghibur orang. Kamu benar-benar pria yang hangat." Hei, aku dia pria yang hangat. David tidak menyangka Lee Xiaoyun mengatakan itu, jadi dia tidak bisa menahan tawa. Kemudian dia menggoda Lee Xiaoyun dan berkata, "Ini lebih hangat di pelukanku, apakah kamu ingin mencobanya?" Oh, bos, jangan seperti ini. Lee Xiaoyun tersipu dengan cepat ketika mendengar ini, dan berbisik, "Kamu seperti ini, aku merasa sedikit takut." Oh, aku bercanda denganmu, jangan menganggapnya serius. Melihat reaksi Lee Xiaoyun seperti ini, David tidak punya pilihan selain ucapkan ini. Pada saat yang sama, David diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Pengalaman Lee Xiaoyun membuatnya memiliki tingkat ketidakpercayaan tertentu pada semua orang, dan dia cukup waspada terhadap dirinya sendiri. Sepertinya jika saya ingin benar-benar memenangkannya, saya masih harus terus bekerja keras. Sejujurnya, bos, saya pikir mantan pacar Anda, yaitu saudara perempuan Aurelia, dia benar-benar buta, pria yang baik seperti Anda, dia menyerah ketika dia mengatakan akan menyerah. Lee Xiaoyun tiba-tiba berkata kepada David seperti ini. Oh, aku hanya bisa mengatakan bahwa setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. David merasakan sedikit rasa sakit di hatinya ketika mendengar dia menyebut Alicia. Bos, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah dan membuatmu tidak bahagia? Lee Xiaoyun bertanya pada David dengan hati-hati saat melihat ekspresi muram David. Saya baik-baik saja. David menggelengkan kepalanya, lalu berkata, hanya saja dia disebutkan tiba-tiba, dan aku merasa sedikit tidak enak. Lee Xiaoyun juga tahu bahwa dia mengungkit masa lalu sedih David, jadi dia menghiburnya, "Bos, jangan sedih, kamu harus menjalani kehidupan yang lebih baik darinya, dan membuatnya menyesal." Hehe, kamu benar. David tersenyum dan berkata, "Aku hidup dengan baik hidup sekarang. Setidaknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu harus lebih baik dari dia." Oh, itu benar. Lee Xiaoyun mengangguk, dia mungkin tahu alasan mengapa David dan Alicia putus. Sekarang David juga kaya dan membeli villa besar. Jika Alicia mengetahui hal ini jika Anda melakukannya, Anda pasti akan menyesalinya. Namun, apa yang tidak diketahui Lee Xiaoyun adalah bahwa Alicia saat ini menyesalinya.
Oke. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Dan kehidupan jika Anda memiliki permintaan lain, katakan saja, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Setelah mendengar ini, Lee Xiaoyun bertanya pada David dengan suara rendah, "Bos, saya punya sebuah permintaan." "Permintaan apa? Katakan padaku." David bertanya pada Lee Xiaoyun. Aku ingin berlatih menyanyi dan menari di atap, karena ruangnya lebih luas dan tidak ada yang mengganggu. Lee Xiaoyun menatap David dan bertanya dengan hati-hati. "Bisakah kamu?" "Tidak masalah." David berkata kepada Lee Xiaoyun, "Selama menurutmu itu cocok." "Hehe, ini mimpimu. Tentu saja aku mendukungmu." David tersenyum dan berkata pada Lee Xiaoyun, "Jika kamu membutuhkan peralatan apapun, aku juga bisa menyiapkannya untukmu." "Tidak perlu." "Tidak perlu. Bos, kamu sangat baik padaku. Aku tidak bisa meminta terlalu banyak." Lee Xiaoyun melambaikan tangannya dan berkata, "Oke." David tidak menyangka bahwa permintaan Lee Xiaoyun begitu sederhana. Dia merasakan lebih banyak cinta dan kasih sayang untuknya. Keduanya mengobrol sambil makan, dan hubungan menjadi jauh lebih harmonis. Usai makan, Lee Xiaoyun berinisiatif membersihkan piring dan bersih-bersih. Setelah menyelesaikan tugas ini, Lee Xiaoyun menyapa David, dan menyelinap ke atap untuk berlatih menari. David awalnya ingin mengikuti pelatihan Lee Xiaoyun, tetapi dia berkata bahwa dia sedang berlatih tarian baru ini. David melihat. Mendengar apa yang dikatakan Lee Xiaoyun, David menyetujuinya. Jadi, Lee Xiaoyun berlatih menari di atap villa sepanjang malam. Tapi David tidak mengganggunya, melainkan tetap di kamar tidurnya untuk berlatih. Sekarang David sangat jelas bahwa alasan mengapa takdirnya telah mengalami perubahan besar sepenuhnya karena dia telah memperoleh Taiyan Zhenjing dan mempraktikkan teknik misterius di atas. Bagaimanapun, perjalanan kultivasi ini seperti berlayar melawan arus, jika tidak maju, Anda akan mundur. Waktu berlalu dengan cepat, dan tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam. Keesokan paginya, David bangun, makan sarapan yang disiapkan oleh Lee Xiaoyun, memanggil mobil Didi ke Ban Shan Yaju, dan menyetir sendiri ke perusahaan untuk pergi bekerja. Setelah sampai di perusahaan, sudah jam 8.30 pagi. Ketika David keluar dari mobil, dia melihat mobil sport Lamborghini berwarna merah muda yang tampak flamboyan diparkir menyamping di gerbang perusahaan, seolah menghalangi gerbang. "Siapa yang begitu sombong? Kamu meletakkan mobil sport di gerbang perusahaan? Benar-benar tidak masuk akal," gumam David, lalu dia berjalan mengitari mobil sport dan masuk ke perusahaan. Begitu dia masuk, David melihat Zhen Yingjun berdiri di meja depan, menatap mobil sport di luar gerbang dengan linglung. "Hei, saudara, kamu akhirnya di sini. Cepat, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu." Ketika Zhen Yingjun melihat David masuk, dia segera melambai padanya. "Ada apa? Bagaimana situasinya?" David buru-buru berjalan. "Apakah kamu melihat mobil sport di depan pintu?" Zhen Yingjun bertanya pada David seperti ini. "Tentu saja aku melihatnya." David mengangguk. "Itu Lamborghini liter 700, supercar top bernilai puluhan juta. TSK, TSK, TSK." Zhen Yingjun mengatakan ini dengan iri di matanya. David melengkungkan bibirnya, lalu bertanya pada Zhen Yingjun, "Mobil siapa itu? Mengapa tergeletak di seberang pintu masuk perusahaan?" "Oh, ku dengar,
Mobil sport ini sepertinya milik pacar baru Tuan Amanda. Zhen Yingjun tampan tiba-tiba menjawab seperti ini. Apa katamu? David merasakan kulit kepalanya meledak saat mendengarnya, dan suaranya menjadi lebih keras. Aku bilang kakak, kenapa kamu begitu bersemangat? Melihat reaksi David, Zhen Yingjun tertegun. Ahem, tidak apa-apa. David akhirnya ingat bahwa hubungan antara dirinya dan Amanda Feiswei adalah romansa kantor. Saat ini, hanya mereka berdua di seluruh perusahaan yang mengetahuinya, dan mereka telah merahasiakannya, bahkan temannya Zhen Yingjun juga tidak tahu.